Di dalam pernikahan, suami istri harus saling bekerja sama untuk membina rumah tangga yang bahagia dan juga sejahtera, di mana sang istri wajib menaati perintah suami, apalagi dalam perihal yang baik. Dan tugas suami juga tak kalah penting, ia harus memenuhi nafkah bagi anak dan istrinya. Dalam ekonomi terpuruk sekalipun, mereka seyogyanya dapat mendiskusikan dengan baik agar tiada pertengkaran. Di video sebelumnya dari Kabupaten Ngawi, seorang istri tega memukul palu ke kepala suaminya saat sedang tertidur karena sang suami tak sanggup membayar hutang. Nah, kali ini kita akan membahas kasus dari Brebes dengan masalah yang sama, yaitu masalah ekonomi. Seorang suami tega melakukan cobek ke kepala istrinya dan ada hal lain yang lebih mengerikan dari itu. Sebelumnya, Mia ucapkan banyak terima kasih buat atensi kalian yang menonton channel ini. Dan yang baru saja menemukannya, yuk di-subscribe dan tekan lonceng notifikasinya ya. Karena di sini banyak pelajaran kehidupan yang bisa kita ambil sisi positifnya. Siapkan hati dan pikiran kalian untuk menjadikan kasus ini sebagai pelajaran. Kita kenalan dulu dengan seorang pria bernama Tarmuji yang saat kejadian telah berusia 35 tahun. Ia telah bercerai dengan istrinya dan telah dikaruniai 2 orang anak. Sehari-hari ia bekerja sebagai buruh siram tanaman bawang merah. Hari demi hari dilaluinya dengan biasa saja. Hingga suatu hari ia terpesona oleh seorang bidadari beranak 1. Seketika hatinya berdegup kencang dan merasakan sesuatu perasaan yang gundah gulana jika sehari saja tak bertemu. Wanita itu bernama Koniti. Usianya juga 35 tahun dan telah memiliki seorang anak bernama Dewi Anjeli berusia 11 tahun. Tatapan Tarmuji membuat Koniti terkesima dan merasakan hal yang sama. Karena hatinya telah lama tak tersentuh, ia pun mengisyaratkan tatapan mata yang sama ke Tarmuji, yang membuat pria itu paham jika wanita yang disukainya ternyata juga memiliki perasaan yang sama. Tak butuh waktu lama untuk Tarmuji mendekatinya hingga mereka memutuskan untuk memadu kasih dan ingin segera menikah. Namun keputusan mereka ternyata hampir tidak disetujui oleh Ibu Koniti. Ia merasakan sesuatu yang aneh saat melihat pria pilihan putrinya. Seolah tak ingin anaknya gagal kedua kali, ia selalu menasehati putrinya untuk memikirkan baik-baik jika ingin menikah dengan Tarmuji. Namun karena sudah merasa terlalu lama sendiri, ia pun meyakinkan ibunya untuk tetap tenang. Karena kemantapan dari putrinya, ia pun memberi restu dan kedua insan yang dimabuk cinta ini akhirnya menikah. Kemudian mereka tinggal di desa Luwung Ragi, Kecamatan Bulukambah, Brebes, Jawa Tengah. Menurut warga, Tarmuji memiliki kepribadian yang tertutup. Namun ia dikenal pria yang cukup baik dan giat bekerja. Walaupun jarang bersosial di lingkungan tetangga, namun sosoknya dikenal cukup ramah. Koniti sebagai istri baru juga menjalankan kewajibannya layaknya keluarga yang lain. Hingga Koniti hamil dan melahirkan seorang putra yang diberi nama Dimas. Saat kejadian, bayi Dimas berusia 14 bulan. Harusnya sebagai pasangan suami istri dengan dikaruniai seorang anak tentu membuat mereka lebih bahagia. Namun tidak untuk pasangan ini. Hari demi hari rupanya dipenuhi dengan pertengkaran. Pernikahan yang awalnya indah, kini seolah suram. Bahkan tetangga yang bersebelahan pun sering mendengar cekcok di antara mereka. Namun karena tak berani mencampuri urusan rumah tangga lain, tetangga cuma mengelus dada saat mereka bersih tegang. Karena keduanya juga tertutup, mereka tidak pernah bercerita tentang permasalahan yang mereka hadapi. Karena setiap hari rumah tangga mereka diwarnai keributan, Koniti sempat mengutarakan niatnya untuk berpisah. Namun niat itu tak kunjung terlaksana dan mereka memilih untuk tetap mempertahankan rumah tangganya. Sekuatnya mereka berusaha bertahan, badai rupanya tak kunjung menghilang. Pada intinya mereka belum menemukan solusi hingga keributan terus berulang setiap hari. Koniti tak menyangka jika pria yang menikahinya tak bisa membuatnya hidup bahagia dan sejahtera. Dikarenakan kerjaan sang suami hanya buruh serabutan, mereka hidup secara pas-pasan. Pernah suatu ketika Koniti pulang ke rumah ibunya dan menceritakan masalah yang sedang dihadapi. Lantas sang ibu berusaha menguatkan hati anaknya untuk bersabar, itu juga karena dia sendiri yang telah memilih pria untuk dinikahi.
Puncak amarah Koniti tak terbendung lagi ketika mengetahui jika suaminya mendapat uang sebanyak 6.500.000, namun ia hanya diberi 800.000 saja. Dia menuduh suaminya tidak jujur dalam hal keuangan. Ia malah menduga jika suaminya punya banyak uang, namun hanya sedikit sekali yang diberikan untuk nafkah istrinya itu. Merasa geram, Koniti selalu mengumpat serta mengejek pria itu. Dan meledaklah lagi pertengkaran di antara mereka. Hingga di suatu pagi pukul 6:30 pada tanggal 13 Februari 2018, tepatnya 6 tahun lalu, anak sulung Koniti hendak berpamitan kepada ibunya untuk pergi ke sekolah. Ia heran kenapa jam segitu ibunya belum keluar kamar. Karena itu ia mencari keberadaan sang ibu yang rupanya tengah berbaring telentang di kamarnya. Namun anehnya, bagian kepalanya tertutup bantal. Tanpa curiga, Dewi memanggil ibunya seraya membuka bantal tersebut. Dan alangkah terkejutnya ia melihat kepala ibunya yang sudah robek dan dipenuhi cairan merah. Di sampingnya juga ada sebuah cobek yang terbelah menjadi dua. Seketika ia menjerit histeris dan segera lari keluar memanggil bantuan kepada tetangga atau siapa saja yang mendengar. Saat itu Sutikno, tetangga korban, mendengar teriakannya, langsung saja menghampiri anak perempuan itu. Dewi menangis tak henti sambil memberitahunya jika sang ibu berada di kamar dalam kondisi yang mengenaskan. Warga pun berdatangan dan mencoba mengecek ke dalam rumah. Mereka pun terkejut bukan main. Lalu mereka teringat dengan Tarmuji, juga bayinya yang tidak ada di dalam rumah. Warga lain mencari keberadaan mereka berdua dan yang lain memanggil pihak kepolisian. Tak lama dari itu, warga dibuat teriris hatinya lagi ketika melihat kepala Dimas ada di belakang rumah. Kepala itu terpisah dari tubuhnya. Di sana juga ditemukan sebuah pisau yang berlumuran cairan merah. Diduga kuat sajam itu yang digunakan pelaku untuk memutri lalakan bocah malang tersebut. Kemudian beberapa warga mencari ke tempat lain dan saat melewati saluran air di belakang rumah korban, akhirnya mereka menemukan tubuh Dimas dibuang di sana. Sungguh brutal ini. Mereka tak mengira terjadi peristiwa tragis di saat orang-orang bersiap untuk pergi bekerja. Tak hanya anak sulung korban yang menangis, hampir semua warga di sana ikut pilu dibuatnya. Bayangkan bayi berusia 14 bulan harus merasakan tajamnya pisau yang memutus lehernya. Nenek sekaligus ibu korban langsung pingsan saat mengetahui hal ini. Tanpa ragu warga langsung mengetahui siapa pelakunya, yang tak lain adalah suaminya sendiri bernama Tarmuji, karena mereka sudah sering mendengar keributan di rumah itu. Kemudian penyidik yang telah menanyai saksi dan adanya barang bukti seperti cobek dan pisau segera mengerahkan timnya untuk menangkap pelaku. Warga yang geram mengaku tak terima hingga mencari sendiri pelaku untuk dihakimi. Beruntungnya pelaku telah ditemukan di rumah orang tuanya dalam keadaan linglung. Kemudian ia dibawa ke kantor polisi. Di saat diinterogasi, ia mengatakan jika melakukan perbuatan keji secara sadar. Ini didasari karena kejengkelannya terhadap sikap istri yang selalu menuntut dan selalu mengejeknya. Tak hanya itu, sang istri juga selalu menuduhnya menggelapkan uang. Padahal ia juga masih memikirkan kedua anak dari mantan istrinya. Itulah sebabnya uang yang diperolehnya tidak diberikan ke Koniti semuanya. Kemudian begini kronologi menurut Tarmuji. Saat itu mereka terlibat percekcokan yang membuat ia gelap mata. Karena emosinya yang sedang meluap dan saat istrinya sedang tertidur pulas, ia mengambil cobek dari dapur dan tanpa ragu ia mengayun cobek itu tepat di kepala istrinya hingga korban kehilangan nyawa seketika tanpa mampu membela diri. Seolah kurang puas, bayi di sampingnya pun ikut menjadi korban. Tubuh bayi malang itu dibawa ke belakang lalu dengan sedikitnya hingga terputus dan membuang tubuhnya di saluran air yang ada di belakang rumah. Setelah melakukan aksi balnya, ia melarikan diri ke rumah orang tuanya di desa sebelah. Polisi juga mendalami kondisi mental Tarmuji, karena saat di dalam penjara, ia tiba-tiba mengamuk dan menyahanan lain. Dan benar saja, ketika diperiksa oleh dokter spesialis, Tarmuji memiliki gangguan jiwa. Penasehat hukum Tarmuji mengatakan bahwa beberapa dokter spesialis telah melakukan pemeriksaan
dan menyatakan kliennya mengalami gangguan jiwa. Nah teman-teman, biasanya untuk pelaku yang mengalami gangguan jiwa bisa dibebaskan jika dirasa keadaannya sudah membaik. Seperti salah satu kasus yang sudah Mia bagikan ya, yaitu seorang anak bernama Hilda tega membunuh ayah kandungnya gara-gara diingatkan sholat. Ia pun dibebaskan karena memiliki gangguan mental. Jadi, dari kasus ini, pelajaran yang bisa kita ambil yaitu, karena saat ini Mia sedang lapar, jadi susah mau mikir lagi. Intinya rasa syukur harus diucapkan setiap hari. Jangan menyerah jika kondisi keuanganmu tidak stabil. Terus berdoa dan berikhtiar. Mia turut berduka untuk keluarga korban. Semoga diampuni segala dosa-dosanya dan dilapangkan kuburnya. Mia mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini. Jika kalian suka dengan channel ini, bantu like, komen, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!